Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Marketplace atau Pasar Online yang beranggotakan yang pertama Nur Alfalita Sania, yang kedua Lailatul Umamah, yang ketiga Ayu Syafitri, dan yang terakhir saya sendiri Tiana Mardani. Pertama adalah pengertian. Pasar online adalah pertukaran informasi dan transaksi komersial antara konsumen, bisnis, dan pemerintah yang diselesaikan melalui berbagai bentuk kehadiran seperti mesin pencari, jejaring sosial, situs perbandingan, dan situs tujuan. Selanjutnya adalah multi-scanning, merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan secara bersamaan seperti TV, digital, dan tablet. Model bisnis dan pendapatan untuk e-commerce. Yang pertama, model bisnis e-commerce adalah model bisnis yang melayani kegiatan transaksi antara pelaku bisnis. Lalu, pendapatan diperoleh dengan cara mempromosikan dan menjual produk orang lain. Artinya, penjual dan situs e-commerce berkolaborasi untuk mengiklankan dan menjual produk dengan harga rujukan atau presentasi pendapatan. Kelincahan strategis. Kelincahan strategis adalah kemampuan untuk berinovasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam pasar dan mengevaluasi strategis alternatif secara efisien, meninjau dan menerapkan strategi kandidat yang tepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis pasar online. Analisis pasar online atau yang bisa disebut ruang pasar merupakan bagian penting dalam mengembangkan rencana bisnis digital jangka panjang atau membuat kampanye pemasaran digital jangka pendek. Analisis pasar online dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama analisis situasi dan yang kedua pemindaian dan analisis lingkungan. Analisis situasi merupakan pengumpulan dan tinjauan informasi tentang lingkungan eksternal, organisasi, dan proses serta sumber daya internal untuk menginformasikan strateginya. Sedangkan pemindaian dan analisis lingkungan adalah proses pemantauan lingkungan dan kejadian secara terus-menerus dan menanggapinya yang sesuai dengan perubahan pasar. Analisis pasar juga bisa dapat membantu untuk menentukan jenis utama kehadiran online yang menjadi bagian dari ekosistem klik dan juga ekosistem pasar online. Ekosistem klik sendiri yaitu menggambarkan perilaku pelanggan atau aliran pengunjung online antara mesin pencari, situs media, antara lain ke organisasi dan juga pesaingnya. Sedangkan ekosistem pasar online merupakan menggambarkan perilaku pelanggan atau aliran pengunjung online antara mesin pencari, situs media, juga pengunjung online, antara mesin pencari, situs media, juga perantara lain ke organisasi dan juga pemainnya. Akan tetapi yang membedakannya yaitu prospek dan pelanggan di pasar online secara alami akan beralih ke mesin pencari untuk menemukan produk. Layanan mesin pencari yang bertindak sebagai sistem distribusi yang menghubungkan pencari ke situs perantara yang berbeda untuk frasa yang berbeda, sehingga alur kunjungan antar situs harus dipahami oleh pemasar di sektor mereka masing-masing. Sedangkan pemain online utamanya yang seperti Facebook, Google, dan Salesforce telah mengembangkan infrastruktur atau ekosistem pasar online mereka sendiri yang menghubungkan situs web melalui pertukaran data, memberikan peluang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperluas jangkauan dan pengaruh mereka. Misalnya yaitu Facebook. Facebook sendiri itu telah mengembangkan Facebook Platform API untuk mengaktifkan pertukaran data antara situs web dan aplikasi, termasuk aplikasi seluler juga. Hal itu juga memungkinkan pemilik situs lain untuk memasukkan informasi mengenai interaksi konsumer Facebook ke dalam situs web dan aplikasi mereka sendiri dan berbagai objek sosial di seluruh ekosistem Facebook untuk memperluas jangkauan mereka. Di situ juga dijelaskan mengenai peta pasar online ya. Elemen utama peta pasar online itu disajikan harus ditinjau sebagian besar dari proses analisis pasar. Yang pertama yaitu segmen pelanggan. Segmen pelanggan sendiri yaitu analisis pasar yang harus mengidentifikasi dan meringkas segmen target yang berbeda untuk bisnis online untuk kemudian memahami konsumsi media online
online mereka, perilaku pembeli, serta jenis konten dan pengalaman yang akan mereka cari dari perantara dari situs web. Yang kedua yaitu perantara pencarian atau berbagai pencarian merupakan pangsa pemirsa internet yang dicapai oleh pemirsa di pasar tertentu. Dan yang ketiga yaitu perantara. Perantara sendiri itu pemberi pengaruh dan situs media. Situs media dan perantaranya lain yaitu seperti agregator, afiliasi, dan pemberi pengaruh seperti blog. Seringkali berhasil menarik pengunjung melalui pencarian atau langsung karena mereka adalah merek arus utama sebagai yang pertama yaitu situs atau portal media berita arus utama. Yang kedua yaitu jejaring sosial yaitu misalnya Facebook, Google+, Twitter, dan juga LinkedIn. Dan yang ketiga yaitu situs media khusus atau vertikal misalnya smartinsect.com, searchengine.com, clickz.com yang mencakup pemasaran B2B. Dan yang keempat yaitu situs perbandingan harga atau yang bisa disebut dengan agregator. Dan yang kelima yaitu super afiliasi. Afiliasi memperoleh pendapatan dari pedagang yang mereka referensikan, lalu lintasnya menggunakan pengaturan berbasis komisi berdasarkan proporsi penjualan atau jumlah yang tetap. Dan yang terakhir yaitu afiliasi khusus, influencer atau blogger. Kemudian ada juga situs tujuan. Situs tujuan ini juga situs yang dicoba oleh pemasar untuk menghasilkan pengunjung. Apakah situs ini transaksional seperti pengecer, layanan keuangan atau perusahaan perjalanan atau juga produsen atau juga merek. Perdagangan di pasar. 1. Tinjauan struktur saluran pasar. Struktur saluran pasar menggambarkan cara produsen atau organisasi mengirimkan produk dan layanan kepada pelanggannya. 2. Lokasi perdagangan di pasar. Perspektif lain tentang konfigurasi pasar berkaitan dengan posisi perdagangan dan kekuatan relatif antara pemain yang berbeda di dalam pasar. Yang ketiga, pentingnya model pasar multi-channel. Perilaku pembeli multisaluran modern saat konsumen menggunakan media untuk memilih pemasok, melakukan pembelian, dan mendapatkan dukungan pelanggan. Selanjutnya, saluran pemasaran yang berbeda harus mengintegrasikan dan mendukung satu sama lain dalam hal pengembangan proposisi dan komunikasi. Yang keempat, pengaturan komersial untuk transaksi. Pasar juga dapat dipertimbangkan dari perspektif lain, yaitu jenis pengaturan komersial yang digunakan untuk menyetujui penjualan dan harga antara pembeli dan pemasok masing-masing. Pengaturan komersial ini serupa dengan pengaturan berbagai jenis perantara online dan pemberi pengaruh mekanisme komersial perdagangan. 1. Kesepakatan yang dinegosiasikan. Contoh dapat menggunakan yang serupa mekanisme lelang, seperti pada Commerce One. 2. Perantara seperti bandingkan pasar. Negosiasi tawar-menawar antara penjual tunggal dan pembeli. Lelang penjual tawaran pembeli menentukan harga akhir dari penawaran penjual. Lelang pembeli meminta harga dari beberapa penjual. Reserve pembeli memposting harga yang diinginkan untuk penerimaan penjual. 4. Penjualan dengan harga tetap. Contoh semua e-tailer. 5. Pasar murni. Contoh perdagangan saham elektronik. 6. Barter. Panggilan statis katalog online dengan harga tetap, panggilan dinamis katalog online dengan harga dan fitur yang terus diperbarui. Support tawaran pembeli dan penjual langsung dihapus. Barter pembeli dan penjual bertukar barang menurut International Reciprocal Trade Association. Pentingnya mesin pencari adalah jenis perantara utama untuk organisasi yang memasarkan layanan mereka secara online. Karena hari ini mereka adalah metode utama
untuk menemukan informasi tentang perusahaan dan produknya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.